Mari saudaraku, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan. Dan saat ini, bila mana kami akan belajar firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Buah Hati Surga. Ayat tema, Yohanes 15 ayat 9 berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, lebih 1000 tahun lamanya, bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci, dan perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuja-muja namanya. Namun, pada kedatangannya, mereka tidak mengenal dia. Buah hati surga itu bagi mereka adalah sebagai tunas dari tanah kering. Adapun ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, dan mereka itu tidak melihat dalam dirinya kecantikan rupa, sehingga mereka harus merindukan dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Itu dalam Yesaya 53 ayat 2, Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Namun demikian Allah telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukumnya, dan tentang lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada Juru Selamat. Ia menghendaki agar mereka menjadi mata air keselamatan bagi dunia, sebagaimana Abraham di negeri pengembaraannya, sebagaimana Yusuf di Mesir dan Daniel di istana Babel. Demikian juga seharusnya orang Ibrani di antara segala bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Dalam panggilan kepada Abraham, Tuhan telah berfirman, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ajaran yang sama telah diulang-ulangi dengan perantaraan dari nabi-nabi. Sekalipun sesudah Israel dilemahkan oleh peperangan dan perhambaan, masih juga janji itu milik mereka. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti deras hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mika 5 ayat 6. Mengenai bait suci yang di Yerusalem, Tuhan menegaskan dengan perantaran Yesaya, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Yesaya 56 ayat 7. Tetapi bangsa Israel menetapkan harapan mereka pada kebesaran duniawi. Sejak mereka masuk ke negeri Kanaan, katanya mereka telah menyimpang dari hukum-hukum Allah, lalu mengikuti jalan bangsa-bangsa kafir. Sia-sialah Allah mengirim amaran kepada mereka dengan perantaraan nabi-nabinya. Sia-sialah mereka menderita kesengsaraan akibat penindasan bangsa-bangsa kafir. Setiap reformasi disusul oleh kemurtatan yang lebih besar. Sekiranya Israel sudah setia kepada Allah, niscaya ia sudah akan dapat melaksanakan maksudnya oleh kehormatan dan kemuliaan mereka. Mari kita renungkan saudara-saudara lebih dalam lagi. Jika saya adalah warga negara Israel rohani, bagaimanakah saya dapat berhasil terlepas dari kegagalan Israel kuno? Bagaimana saya bisa mengungkapkan Tuhan kepada mereka yang saya temui pada hari ini? Bagaimana kita menjadi setia kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi kesalahan Israel kuno. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kami. Dan kami bersyukur kami dapat beribadah. Kami yakin dan percaya pada hari yang baru ini, penyertaan Tuhan juga yang sama akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.